Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, baik media online, media cetak, media TV yang saya banggakan, yang saya hormati di kuasa hukum KPU Kabupaten Nonglir yang diketuai oleh Bapak Muallim Parti, Pak Jalan dan rekan-rekan. Rekan pertama itu adalah Pak Sumardi dan didampingi oleh Pak Saperi. Pada kesempatan siang hari ini perlu kami sampaikan pada pada sore hari ini adalah bahwa tim kuasa hukum KPU Kabupaten Nonglir akan menyampaikan aktual terkait dengan proses rekomendasi dan surat diskualifikasi dari KPU Kabupaten Nonglir. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kepada rekan media terkait dengan proses di Mahkamah Agung dan kepada tim kuasa hukum kami bersilakan untuk menyampaikan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sempat hadir pada pertemuan ini. Memang sengaja, jadi hari ini sengaja kami mengundang teman-teman semua, rekan-rekan media semua, dalam rangka menyampaikan informasi-informasi sehubungan dengan proses atau perkara yang saat ini memang sedang berlangsung di Mahkamah Agung sehubungan dengan keputusan KPU nomor 263 tentang diskualifikasi terhadap salah satu paslon peserta pemilu di pemilu kada di Ogan Ilir. Nah, mungkin yang pertama kami juga perlu sampaikan, kami yang hadir hari ini selain di samping saya komisioner langsung, nah kabarnya memang komisioner hari ini kebetulan sedang ada Zoom meeting terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung, teknis-teknis sampai dengan tahapan berakhir, yaitu dengan KPU RI beserta juga dengan seluruh komisioner daerah-daerah yang juga mengadakan pilkada serentak di daerahnya masing-masing. Nah, jadi kami menyampaikan, komisioner mungkin nanti hanya menyampaikan, selanjutnya kami yang diminta untuk menyampaikan beberapa hal. Nah, kami di sini hadir bertiga, saya sendiri Muallim, kemudian ada rekan kami, ada Sumardi dan ada Ferry Apriansah. Kami per tanggal 18 Oktober 2020 ditunjuk secara resmi sebagai kuasa hukum KPU Ogan Ilir untuk khusus mendampingi, mewakili KPU dalam perkara di Mahkamah Agung terkait dengan permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan di Mahkamah Agung. Nah, mungkin kita sudah sama-sama tahu nomor perkaranya itu nomor 1 garing PAP garing 2020. Nah, kenapa kemudian hari ini memang kita sengaja mengundang, karena ada informasi-informasi yang saat ini beredar di media sosial, yaitu ada banyak informasi yang menurut kami ini informasi-informasi yang sesat, lagi menyesatkan Anda, karena sumbernya nggak jelas, dan tentu ini pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga sudah mulai identifikasi ini pihak-pihaknya, siapa yang menyebar informasi-informasi yang tidak benar ini. Nah, ada banyak informasinya, bahkan yang tidak ada hubungan ya. Pertama bahwa disampaikan putusan sudah keluar, kemudian bunyi putusannya bahkan disebutkan dimenangkan, diterima. Nah, belum lagi ada hal-hal yang kesannya itu mendiskreditkan pihak penyelenggara, itu sampai ada informasi katanya malam tadi komisioner dan Bawaslu kecelakaan, mati 6, sisanya 1 katanya begitu. Nah, jadi informasi-informasi ini menurut kami penting untuk segera kami tanggapi.
Nah, pertama kami ingin menjelaskan secara gamblang terkait dengan alur ya, proses yang saat ini sedang berlangsung, khususnya terkait dengan perkara. Jadi kami akan membatasi saja sebenarnya. Permohonan ini diajukan oleh pemohon paslon 2 itu tepat tanggal 14 Oktober. Nah, yang jadi objek perkara adalah keputusan KPU Bukan Ilir nomor 263 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober. Nah, jadi dia punya waktu, memang kalau menurut aturan dia punya waktu 3 hari paling lambat itu diajukan ke pihak yang dianggapnya berwenang menangani perkara ini, dan paslon 2 itu kemudian mengambil inisiatif upayanya itu langsung ke Mahkamah Agung. Nah, tanggal 14 itu dimasukkan ke Mahkamah Agung, baru kemudian tanggal 15 pihak KPU ya kami menerima surat permohonan ini yang dikirimkan oleh pihak Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yaitu pada tanggal 15 jam 17. Nah, itu melalui email. Jadi resminya kami menerima permohonan itu pada tanggal 15. Nah, kami punya waktu 3 hari juga. Nah, jadi KPU saat itu punya waktu 3 hari. Harinya adalah hari kerja. Nah, jadi kita menghitungnya hari kerja, bukan hari kalender. 3 hari itu, maka hari terakhir itu pada tanggal 20. Nah, jadi begitu kami menerima itu, tanggal 18 kami menerima kuasa, 19 kami mengerjakan jawaban termohon, dan tanggal 20 pagi kami memasukkan langsung jawaban itu ke Panitera Muda di Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Jadi resmi jawaban permohonan itu diterima di sana. Nah, terkait dengan proses selanjutnya, setelah jawaban ini masuk pada tanggal 20, pihak Panitera Muda itu punya waktu 1 hari paling lambat untuk menyampaikan berkas ini kepada Ketua Mahkamah Agung. Jadi 1 harinya itu hitungannya artinya paling lambat tanggal 21 kemarin. 21, dan hari itu juga Ketua Mahkamah Agung kemudian meneruskan perkara itu, permohonan itu ke Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga. Untuk kemudian Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung itu membentuk majelis, menunjuk majelis. Nah, jadi majelisnya itu ada 3 orang nanti yang akan ditunjuk oleh Ketua Kamar. Lalu kemudian mereka lah yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memutus dalam waktu 14 hari paling lambat. Nah, jadi itu memang paling lambat sejak permohonan diterima. Jadi sejak permohonan diterima itu tanggal 14, dan harinya adalah hari kalender. Jadi kita hitung saja. Kalau perkiraan kami itu paling lambat itu di awal-awal November ya, mungkin antara tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Itu paling lambat. Tapi bisa saja entah hari ini, entah besok, entah lusa. Karena memang itu tergantung hakim majelisnya. Jadi setelah hakim ditunjuk, kemudian mereka akan melakukan proses pemeriksaan persidangan. Nah, persidangannya tertutup, jadi kita nggak dipanggil lagi. Baik pemohon maupun termohonnya itu tidak dipanggil lagi, paslon juga tidak dipanggil lagi. Jadi 3 majelis hakim itu yang kemudian melakukan sidang tertutup. Setelah dilakukan pemeriksaan, dia paling tidak memeriksa beberapa hal, yaitu terkait dengan keabsahan keputusan ini, keputusan dari pihak kita selaku termohon, yaitu terkait dengan aspek kewenangan, terkait dengan aspek prosedur dan atau substansi dari peraturan undang-undangan yang berlaku, nah itu maupun dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu. Jadi ada 3 aspek ini yang memang akan diuji oleh majelis hakim nantinya. Nah, ketika putusan sudah dibacakan oleh 3 majelis, maka pada hari itu juga kami akan menerima salinan putusannya. Nah, kalau informasi yang kami minta ke paniteranya bahwa putusan itu nanti akan dikirim email. Nah,
Jadi sekaligus dalam kesempatan ini kami ingin mengklarifikasi kepada masyarakat semua di Ogan Ilir khususnya, yaitu bahwa sampai dengan hari ini putusan itu belum ada dikirimkan secara resmi dan sesuai dengan ketentuannya ke kami selaku termohon. Nah, kalau misalnya ada, itu silahkan dicek sama yang menyampaikan itu nyampainya kemana, gitu. Nyampainya kemana, putusannya mana, nah itu termohonnya siapa, pemohonnya siapa. Nah. Tapi yang pasti kami ingin sampaikan sampai dengan hari ini tidak ada penyampaian salinan putusan yang disampaikan oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, baik email maupun langsung, jadi belum ada. Nah, itu terkait dengan proses. Selanjutnya terkait dengan hal-hal menyangkut soal isi permohonan, menyangkut hal-hal berkaitan dengan apa yang menjadi pokok penyampaian kami dalam jawaban termohon, tentu itu tidak lepas dari apa yang didalilkan oleh pihak pemohon, gitu. Nah, pertama kami menyampaikan soal bahwa objek yang menjadi objek sengketa dalam sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ini adalah keputusan KPU Ogan Ilir nomor 263 tentang pembatalan paslon atas rekomendasi. Jadi kami harus tegaskan bahwa keputusan ini didasari atau tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Ogan Ilir nomor 273 tanggal 4 Oktober. Di Bawaslu itu yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terlapor dalam hal ini paslon nomor urut 2 itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Nah, yang isinya itu bahwa pelanggaran yang dimaksud itu adalah menggunakan kewenangan selaku pejabat, nah itu dalam hal ini memang petahana, yaitu bupati, yang itu menguntungkan atau merugikan. Nah, jadi itu pokok perkara intinya, nah itu. Jadi atas rekomendasi itu dan menurut undang-undang bahwa KPU sesungguhnya wajib melaksanakan atau menindaklanjuti dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Dan salah satu sanksinya itu memang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal. Jadi ada rekomendasi, bunyi rekomendasinya itu juga kepada KPU untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 5 dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di mana tindak lanjut yang dilaksanakan ini bahwa dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, jadi dasar kewenangan kami selaku penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Ogan Ilir tentu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan kepastian, kan begitu. Nah, soal pilihan-pilihan kemudian ada pilihan-pilihan upaya yang dilakukan oleh pemohon dalam hal ini KPU paslon nomor urut 2 itu tentu menjadi hak dari
paslon gitu, yang merasa dirugikan atas keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU. Nah, yang kami lihat bahwa pemohon dalam hal ini paslon nomor 2 itu mengambil langkah-langkah hukum, langsung mengajukan upaya hukumnya keberatan ke Mahkamah Agung. Nah, dalam pandangan kami selaku termohon bahwa ini sebagai langkah yang keliru. Ini jawaban kami di selaku termohon ya, yang kami sampaikan kepada Mahkamah Agung. Kami menyatakan ini sebuah langkah yang keliru karena upaya-upaya yang langsung diajukan ke Mahkamah Agung adalah upaya-upaya atas keputusan KPU yang dikeluarkan karena menindaklanjuti dari putusan berkaitan dengan politik uang atau yang disebutkan dalam pasal 135A Undang-Undang Pilkada. Jadi kalau upaya-upaya yang bisa langsung dilakukan ke Mahkamah Agung itu adalah keputusan sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peristiwa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, sementara keputusan yang kita keluarkan itu dasarnya Bawaslu, dan Bawaslu menyatakan terbukti bersalahnya itu bukan karena pelanggaran politik uang, tapi menggunakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan ya. Jadi soal kewenangan ya, bukan pelanggaran politik uang, kan begitu. Jadi kami menyampaikan itu kepada Mahkamah untuk bisa dipertimbangkan, yaitu sehingga pilihan untuk mengambil upaya langsung ke Mahkamah Agung itu adalah sebuah upaya yang keliru, yaitu dan bukan menjadi kewenangannya Mahkamah Agung, sehingga kami meminta agar pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima, kan begitu. Karena objek sengketa ini adalah bukan termasuk objek sengketa yang bisa diajukan atau dimohonkan langsung kepada Mahkamah Agung. Karena terkait dengan pemilu ini kan sebenarnya ada dua rezim penyelesaian sengketa. Kita juga bisa periksa di peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016. Jadi ada yang disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilihan, dan yang kedua adalah sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Nah, itu dasarnya berbeda-beda. Nah, itu khusus terkait dengan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan itu kaitannya terkait dengan pasal amanat dari pasal 135A Undang-Undang Pilkada terkait pelanggaran yang tadi saya maksud, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara tersistematis, terstruktur, dan masif, kan begitu. Nah, sementara ini tidak karena itu. Nah, jadi kami menganggap bahwa upaya langsung ke MA ini tidak memenuhi kriteria pasal 135A Undang-Undang Pemilu Kada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan objek sengketa sendiri, kami berpandangan atau kami menyatakan kepada majelis yaitu yang memeriksa perkara ini bahwa kami sudah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tadi kami juga sudah sampaikan bahwa KPU itu wajib melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu. Itu sudah perintah undang-undang. Jadi kita wajib melaksanakan itu. Dan yang kedua, bahwa keputusan pembatalan itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ini, khusus mengenai proses yang sedang berlangsung ini, ya. Nah, selebihnya tentu kami menghormati proses yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung, dan kita hanya bisa menunggu putusan yang dikirimkan secara resmi kepada pihak KPU nantinya. Tentu kami akan mengabarkan ketika keputusan sudah dikirim secara resmi ke
KPU Ogan Ilir. Nah, itu mengenai proses yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan terkait dengan informasi-informasi yang tadi kami sampaikan tidak benar, yaitu yang menyebar di banyak laman, banyak terutama Facebook misalnya, yaitu dalam waktu dekat tentu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, karena ini menyangkut ada potensi-potensi. Kita khawatir nanti justru ini akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, antar masyarakat akan berkonflik atas informasi-informasi yang tidak benar ini. Jadi dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti kami tadi juga sudah berkonsultasi dengan teman-teman komisioner, kita akan berkoordinasi, kita akan berkonsultasi dengan pihak keamanan dalam rangka menghindari adanya potensi-potensi yang tidak kita inginkan, yang itu bisa mengganggu semua tahapan ke depannya, begitu. Nah, proses awal ini kita juga sudah mulai mengidentifikasi sebenarnya yang berkembang di media sosial, yaitu proses identifikasi sudah kita lakukan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita juga cek di lapangan, yaitu terkait dengan potensi-potensi itu akan muncul, yaitu. Jadi kita sangat menyesalkan hal-hal yang demikian itu. Nah, saya kira itu informasi awal yang bisa kami sampaikan. Jadi pada intinya kami ingin menyangkal atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar bahwa putusan sudah keluar. Secara tegas kami sampaikan sampai dengan hari ini secara resmi kami belum pernah menerima adanya putusan yang dikirimkan ke KPU Ogan Ilir, begitu. Yang kedua, terkait dengan situasi berkembangnya informasi-informasi yang sesat ini, kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak keamanan agar tahapan-tahapan berikutnya itu menjadi tidak terganggu. Saya kira demikian. Mungkin kalau ada beberapa hal, kami sudah sampaikan tadi bahwa dalam waktu dekat kami akan segera berkoordinasi dengan pihak keamanan, untuk mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah ini tentu bukan hanya soal konsekuensi hukumnya, tapi terhadap pelaku, atau oknum pelakunya. Tapi juga untuk meminimalisir potensi-potensi yang tidak kita harapkan terjadi konflik di tengah masyarakat, karena jangan sampai informasi-informasi sesat ini justru kemudian menimbulkan saling menghasut di tengah para pendukung, atau para pemilih. Pemilih juga bertanya-tanya, akhirnya kemudian ada yang terpancing, dan ini bisa berpotensi mengganggu tahapan. Jadi kita tetap akan konsisten dengan tahapan yang sudah menjadi tanggung jawab komisioner, yaitu untuk menjalankan sesuai dengan tahapan yang sudah ada, sesuai peraturan undang-undangan, dan tentu segala potensi-potensi dalam proses itu, ini yang kemudian akan kita konsultasikan, kita koordinasikan dengan pihak keamanan, agar langkah-langkahnya juga tepat. Tentu ada kewenangan pihak kepolisian nanti, tentu ada kewenangan dari Gakumdu bisa jadi, atau juga dari pihak Bawaslu, yang kemudian kita minta semua pihak itu bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, mengenai yang kedua, soal putusan ini akan seperti apa, tentu kami tidak bisa melampaui apa yang memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Jadi saat ini sedang di tangan Mahkamah Agung, dan kami menghormati proses yang saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Apapun putusannya, tentu kami tinggal menindaklanjuti. Jadi putusannya itu hanya dua, ditolak atau diterima, kan begitu. Nah, kalau toh ditolak, misalnya permohonan pemohon, maka kita akan segera mempersiapkan tahapan-tahapan skenario atau skema pelaksanaan pemilu dengan satu pasangan calon, kan gitu. Jadi akan ada penyesuaian terhadap itu. Nah, kalau toh kemudian nanti diperintahkan kemudian oleh Mahkamah Agung melalui putusannya untuk bahwa permohonan pemohon diterima dan mengembalikan, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi isi putusan itu. Nah, jadi kita hanya menunggu
Jadi kami harus pastikan bahwa kami hanya menunggu apapun putusannya. Kami setelah tadi juga berkonsultasi dengan para komisioner, tentu ya jadi tanggung jawab kita. Perintah hukum itu juga merupakan perintah undang-undang. Jadi kita juga akan siap jalankan apapun putusannya. Per tanggal 20 di Mahkamah Agung. Nah, tahapan selanjutnya setelah ini disampaikan, nanti panitia itu akan menyampaikan berkas-berkas, semua berkas, baik berkasnya pemohon maupun termohon kepada Ketua Mahkamah Agung, paling lambat 1 hari. Jadi kalau Seperti itu harus melalui undang-undang yang lain gitu Pak. Apakah tidak mungkin dalam hukum lain? ya, kalau itu bukan ranah kita, jadi itu ranah pembuat undang-undangnya. Jadi termasuk dalam undang-undang pilkada, karena aturannya sudah begitu, maka kalau mau kita rubah ya nanti direvisi aja nanti di parlemen. Itu kan tidak bicara merubah. Nah, maksud kami bahwa kita itu sudah pelaksana undang-undang saja, karena undang-undangnya sudah mengatur begitu, ya begitu. Jadi apapun nanti bunyi putusan, karena memang sifatnya sudah final mengikat, ya hakim memang bertanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa memang. Sudah begitu. Pak, ini kan ada tahapan yang panjang. Dibilang tadi awal November. Di KPU sendiri ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Apakah tidak mengganggu ketika itu diputuskan terima atau ditolak? Waktunya sudah diatur semua ya, memang sesuai dengan aturannya itu, makanya paling lambat 14 hari itu kalau berdasarkan kita konsultasi dengan komisioner, sebenarnya ada yang tertunda itu adalah debat debat calon. Nah itu yang memang tertunda, jadi memang itu kita tunda karena saat ini kita sedang menunggu putusan Mahkamah Agung ini. Gimana ya? Apa sama atau ada lebih atau kurang? Ya, itu tentu hak para pihak itu, dan kami dalam jawaban kami juga menyampaikan bukti sebanyak 31 bukti. Lebih banyak. Ya. Komisioner KPU dan juga mungkin Bawaslu. Ya. Nah, apakah Pak Muhammad sudah mendengar itu? Apakah Pak Muhammad juga sebagai pihak kuasa hukum kelima paslon? Dan tadi kan kalau itu sudah pribadi sifatnya. Nah, pertanyaannya apakah itu benar dan apa sikap atau tanggapan dari pihak KPU komisioner, dan juga kalau memang Pak Alimin sebagai juga pengacaranya atau penasihat hukumnya ya boleh bisa dijawab. Ya. Nah terkait dengan itu kami baru membaca itu dalam pemberitaan. Di pemberitaan memang ada komisioner menyampaikan itu kepada kami, lalu kami menyampaikan dari mana dapat informasi Anda itu. Informasinya katanya baca berita yang itu diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi AMPD. Nah kemudian kami tanyakan apakah ada secara resmi dari DKPP untuk surat klarifikasi atau semacam surat panggilan misalnya ditujukan KPU, sampai dengan hari ini belum ada. Nah, jadi memang informasi itu ada, dan informasi itu kami baru tahu dari pemberitaan media. Belum ada surat dari DKPP? Belum ada. Pemberitaan ada laporan dugaan bahwa DKPP itu secara langsung melalui webnya DKPP belum ada ya? Akan tetapi melalui medsos yang sudah berkembang di medsos ya, berita-berita yang sudah sampai ke kami. Namun dalam hari ini sampai detik ini juga bahwa kami dari KPU Kabupaten Galir belum menerima sama sekali terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh aliansi tersebut. Seperti itu. Dan apakah artinya jika memang benar, karena ini akan sengketa juga, artinya apakah kami komisioner siap untuk menghadapi gugat itu? Ya, dari setiap keputusan itu ada konsekuensi, dan tentu bahwa kami dari KPU Kabupaten Galir siap untuk menghadapi ketika itu ada memang yang diputuskan oleh KPU seperti itu. Dan sejauh ini perlu diketahui masyarakat, keyakinan komisioner bahwa apa yang sudah diputuskan itu benar sampai sejauh mana? Keyakinan bahwa keputusan itu berdasarkan keyakinan yang benar. Ya, terima kasih kawan-kawan media bahwa apa yang kami putuskan dalam pembatalan itu sudah bulan, tetapi ini merupakan keyakinan kami dan atas bahwa itu ada proses yang kami lakukan. Nah,
artinya tidak serta-merta kami melaksanakan keputusan itu, akan ada proses lagi. Di samping dengan kewajiban kami melaksanakan rekomendasi Bawaslu, kami juga melakukan proses-proses tersebut. Satu lagi pertanyaan, ketika melakukan klarifikasi, kan ada klarifikasi ulang terhadap yang dilaporkan termasuk 8 orang itu. Apakah hasil jawaban itu makin menguatkan pihak KPU dalam membuat keputusan? Ya, terima kasih Bang. Jadi artinya bahwa di samping dari rekomendasi yang harus wajib dilaksanakan, kemudian juga kami melakukan proses itu dan itu membuatkan kami sehingga keluar keputusan pembatalan tersebut. Oke. Kewenangan Mahkamah Agung, artinya kita tinggal menunggu saja keputusan itu terkait dengan proses di lapangan ini, mana yang ditunda, mana yang proses dilaksanakan, yang ditunda seperti apa yang disampaikan terkait dengan APK, kemudian juga terkait dengan kampanye, itu artinya bahwa itu adalah proses penundaan. Tidak akan memfasilitasi ya, terkait dengan proses di lapangan. Ketika itu dalam proses kosong melaksanakan apa itu sosialisasi, itu tergantung dari hak mereka untuk proses di lapangan. Tapi kami dari KPU Kabupaten Tenaga tidak akan memfasilitasi ya. Jadi mulai dari APK dan sebagainya, tapi dalam proses mereka untuk melakukan sosialisasi itu kewenangan mereka itu. Fasilitasi itu kan sekarang sudah dicetak atau gimana? Inilah yang menjadi jadi polemik karena belum dicetak, karena proses ini kita menunggu putusan mahkamah. Pak, itu kan